Itu kan newsworthiness yang dalam perspektif media itu massa ya. Itu kan pas waktu itu topiknya apa sih? Newsworthiness based on digital or social media itu ya. Kira-kira apa perbedaannya? Newsworthiness di antara media massa yang seperti teman-teman tadi dijelaskan dengan newsworthiness untuk ini media digital atau media sosial. Perbedaannya di mana? Lebih ke bobot kelayakannya gitu nggak sih Pak? Kalau misalnya media massa itu lebih kayak berita yang memang tervalidasi fakta dan datanya. Iya, tadi kan sebutin apa aja tadi? Pada proximity, terus apa lagi coba? Iya kan, proximity, timeless, Terus prominence, kedekatan. Iya kan, konflik, and human interest. Itu kan teori media massa yang sangat kuno ya. Maksudnya memang udah lama banget. Udah 4 dekade, 5 dekade lalu. Kalau sekarang gimana proximity dalam sosial media? viral itu sih. Apalagi coba viral. Viral itu harus seperti apa? Dijelaskan. Latihan biar ini. Viralnya itu seperti apa? Viral yang dimaksud dalam newsworthiness untuk media sosial adalah apa gitu. Coba langsung dijawab aja, kita diskusi aja menurut pandangan kalian, jadi pendapat pribadi aja biar enggak ini. Coba apa aja, kalau viral itu apa misalnya, didefinisikan sendiri aja. Jadi Pak, kalau viral newsworthiness itu lebih kayak ketika suatu video itu akan menjadi sebuah tren atau misalnya akan menjadi sebuah topik pembicaraan hangat dalam hidup tertentu. Atau misalnya sesuatu yang viral itu akan menguasai algoritma media sosial. Parameter atau indikator teman-teman bisa mendeteksi bahwa konten ini akan viral apa aja misalnya? Views, Enggak, sebelum itu mendeteksi topik ini atau video ini kemungkinan besar akan viral. Parameternya apa aja untuk mendeteksi atau untuk ini menganalisis? Sebelum itu dipublish, kalau dipublish kan dia pakai views, engagement, komen. Apa aja kira-kira? berkaitan dengan fenomena yang terjadi. Ya berkaitan dengan fenomena yang terjadi kan enak. Apalagi dijawab sendiri aja, nanti enak ngalir. Fenomena terjadi seperti apa? Coba. Biar nggak pendek-pendek jawabannya. Kita bikin video tentang orang yang keracunan MBG. Iya. Bisa jadi. Terus juga misalnya tentang kondisi geopolitik di dunia. Banyak Mm-mm. orang kayak dibuat game tentang Trump dan sebagainya. Iya, terus Geopolitik. Juga kalau misalnya kita bikin kayak habis burger kemarin, itu kan lagi rame kan. mm-mm. Terus juga algoritma itu jadi dikuasain sama topik-topik seperti itu. Terus misalnya lagi juga kayak mungkin kalau bapak ikutin ada yang namanya kayak maraton. Mm-mm. Nah itu kayak hal-hal yang memang sebenarnya lagi hangat yang dibicarakan itu bisa menjadi parameter topik penentu Pak sebelum kita bisa menilai hal tersebut masuk dalam newsworthiness-nya. Kalau misalnya temanya sudah memenuhi yang seperti teman-teman jelaskan itu, ternyata itu tidak viral, seperti apa? Apa yang harus dilakukan? Evaluasi sih Pak. Iya, apa yang harus dilakukan? Tahu evaluasi, apa yang harus dilakukan? Pertama mengkaji ulang kayak apa-apa aja nih yang menurut kita masih miss. Terus yang kedua tuh kenapa konten kita tuh nggak viral? Mungkin apa karena terlalu mainstream, apa karena sudah terlalu banyak kayak Enggak, yang dilakukan. Tahu itu kan semuanya bagian dari evaluasi. Apa kira-kira? Ternyata udah bikin video, penontonnya hanya 10.000 aja. Padahal targetnya adalah 100.000 views. Apa yang dilakukan? membuat konten lagi Pak. Enggak, terhadap konten tersebut dalam waktu target dari itu kan, dari investor, kok masih 10.000 aja, padahal ini udah 3 hari misalnya, harusnya kan 100.000. Apa yang kalian lakukan terhadap konten tersebut? Misalnya sebuah video di YouTube gitu, kok kurang view atau kurang viral. Apa yang dilakukan? Ini kan newsworthiness. Apa aja coba? Ya evaluasi, tahu evaluasi apa yang dilakukan dari hasil evaluasi tersebut. Ayo semuanya bisa ngomong biar mikir. Kan latihan ini critical thinking.
Solutif. Apa yang dilakukan? Collab di apa seperti TikTok Ads, bulan segini bisa nggak Pak buat? Iya boleh, nggak apa-apa. Syarat itu silakan aja. Apa yang pertama? Kalian upload di YouTube, ya kan? Video gitu kan. Tetapi tidak viral, hanya 10.000 views doang. Komentarnya juga nggak terlalu banyak. Bagaimana caranya? Itu udah 3 hari. Menurut ini Pak mungkin dari berapa tadi di upload itu di kanal YouTube ya Pak? Iya, Juga bisa misalnya upload kanal YouTube. di kanal TikTok Pak. Nah, terus ini kan melakukan optimasi SEO dari search engine optimization tadi. Iya, berarti apa? Yang dilakukan apa? Mengupload ulang di Sosial media lain. aplikasi sosial media lain. Boleh. Selain itu, Optimasi SEO atau search engine optimization. optimasinya bagaimana? Kan sudah ini. Keyword Pak, menggunakan keyword Berarti ada apa di situ yang kalian lakukan? penambahan hashtag. Penambahan hashtag. Ya boleh. Terus setelah itu, selain itu apa lagi? Menggunakan apa namanya Google Ads atau enggak seperti kayak TikTok Ads atau YouTube Ads seperti Jadi itu. menggunakan ads ya untuk ini membantu. Views dan engagement Mm-mm. juga, Pak. Terus juga mengoptimasi CTA-nya Pak, call to action-nya. Mm-mm. Terus kita juga menggunakan sound yang mungkin lagi viral Pak pada media sosial tersebut. Karena pada dasarnya sound itu membantu bagaimana caranya kita tuh masuk dalam algoritma. Terus selain itu, yang biasanya dilakukan itu apa? Yang biasanya dilakukan, misalnya itu video PR campaign itu selama 15 menit. Apa yang biasanya dilakukan? Sekarang lagi tren banget. Lihat KOL suka Pak. Apa lagi? Yang itu biasanya sama re-uploading, biasanya diapain biasanya? Collab. Terus boleh apa lagi? Itu jasa yang sekarang lagi tren. Jasa yang sekarang lagi tren. Nyewa buzzer boleh. Selain itu. Ada lagi? Belum ini. Kurang satu lagi apa kira-kira? Clipper. Iya kan? Belum. Jadi dari video itu dipotong-potong. Misalnya ada 10 menit atau 15 menit. Bisa dipotong jadi berapa misalnya? Kalau 1 menit boleh 1 menit, berarti kurang lebih misalnya ada yang lebih apa namanya ya, istilahnya yang lebih menarik dari bagian video itu kan bisa dipilih dari jadi 5 atau jadi 10 terlalu banyak ya. Terus di sharing ke apa? Sosial media yang lainnya. Itu tujuannya untuk apa? Potongan klip-klip itu Untuk ini Pak membuat interesting menarik perhatian. Jadi ketika itu memang tidak membantu di apa istilahnya di YouTube, orang akan terbantu di platform lainnya, baik TikTok ataupun IG, iya kan, ataupun Instagram, karena kan dia lebih pendek, semenit ataupun 180 detik gitu kan. Kenapa itu tren clipper itu menjadi newsworthiness? dikarenakan Kenapa klip pendek? Yang lain boleh jawab, nggak apa-apa. Ngawur-ngawur nggak? Dijawab aja. Nggak usah pakai teori, ini kan kuliah nggak terlalu praktek banget. Iya boleh matiin. Ini kan nggak terlalu teori banget, ini kan praktek banget. Ayo coba ngawur-ngawur aja dijawabnya. Kenapa kok tren video pendek itu dari YouTube yang panjang 10 menit, 15 menit kok dipotong semenit kok bisa justru lebih viral dan itu justru lebih dicari? kalau menurut saya Pak itu juga terpengaruh juga namanya fenomena yang namanya sekarang tuh brain rot Pak. Jadi masyarakat itu cenderung melakukan scrolling secara singkat dan mendapatkan informasi lebih cepat. Itu juga masuk juga. Jadi kayak kalau lagi tren itu namanya brain rot. Jadi itu orang itu akan kesulitan untuk fokus untuk mendapatkan atau menonton informasi yang cukup lama Pak. Misalnya video itu di atas 3 menit. Orang tuh akan cenderung malas untuk nonton itu sampai akhir. Jadi kenapa Clippers itu akan naik? Dikarenakan orang tuh bisa mendapatkan informasi dengan mudah dalam waktu yang cukup singkat, 30 sampai 180 detik tadi. Itu brain root itu dasarnya itu apa kalau dalam apa pendekatan psikologi? Kenapa orang suka yang singkat? Praktis, cepat. Apa kira-kira? Praktis, cepat. Dari segi konsumennya, dari segi apa namanya? Orang yang melihat apa lagi? Praktis, cepat. Kayak males misalnya yang kayak video panjang mungkin banyak yang terlalu yang mereka rasa agak lega-lega gitu, jadinya mereka pengen tahu tuh secara intinya gimana, makanya Jadi ada kebosanan. ya,
Terus apa lagi? Tradisi apa? Kenapa orang kok seneng brain root atau orang pengen simple gitu? Tradisi seperti apa? Maksudnya tradisi di masyarakat Indonesia seperti apa? Kok akhirnya kok senengnya kayak gitu? Senengnya yang pendek-pendek. Akhirnya Clipper jadi jasa yang paling tren sekarang. Ngalahin buzzer. Mungkin kalau kita yang zaman sekarang mungkin kalau ada waktu kosong mungkin banyak kayak scroll tentang di platform TikTok ataupun Instagram Reels gitu yang dimana Itu kan iya tradisi scrolling. Selain itu apa tradisi apa kira-kira? Kebiasaan masyarakat kita terhadap dalam menangkap informasi itu seringnya itu apa? Mencari sendiri atau disuapin? Iya kan seringnya disuapin. Berarti itu apa? Minim literasi. Jadi kalau melihat sesuatu itu seringnya sesuatu yang instan atau sesuatu yang istilahnya kalau apa ya? Ada kebakaran langsung percaya, iya kan? Misalnya ada seorang apa misalnya ya yang paling gampang ya. Jangan apa namanya ya? Apa yang paling gampang apa contohnya kira-kira? Berita-berita hoax Pak, misalnya Iya, tren berita hoax. Contoh yang paling populer apa berita hoax yang terus langsung dipercaya? yang kemarin itu Benyamin Netanyahu katanya sudah meninggal. Oh, Benyamin Netanyahu. Kalau itu memang ini propaganda, bentuk dari propaganda. Selain itu apa? Selain itu yang Indonesia banget apa? Yang Indonesia banget. Oh ini Pak yang isu apa namanya BBM naik itu loh Pak. Oh, yang BBM naik. Iya, pas waktu hari Selasa ya, Selasa malam 10 pas April itu, Pak. 10 April itu kalau nggak salah. Iya, benar. Begitu langsung pada antri di Tanpa validasi berita tersebut. iya, pada antri di SPBU rame banget. Boleh kayak gitu. Newsfeed. Terus apa? Selain viral apa lagi kalau dalam media digital? Selain viral apa? Relevan. Stay relevan, boleh. Seperti apa definisinya? Bahwa relevansi itu sangat penting dalam newsworthiness untuk konten media sosial, media digital, termasuk dalam media massa juga sama. Apa relevan? Relevan apa definisinya? Didefinisikan sendiri aja. Relevan itu lebih kayak sejalan dengan apa yang ada di pikiran penontonnya. Sejalan dengan apa yang ada di pikiran penontonnya, sejalan dengan audiens. Boleh. Apa contohnya? Didefinisikan lagi yang panjang nggak apa-apa. Menurut saya relevan di dalam konten media sosial itu juga dipengaruhi oleh itu. Selain trending, lepas dari trending. Topik-topik yang diperbincangkan di media sosial ataupun topik-topik yang tidak populer tetapi menyangkut kehidupan masyarakat kan bisa ditarik-tarik. Apalagi kira-kira relevan. Menyangkut kepentingan publik. Ketika kita berbicara tentang BBM, maka itu menyangkut kepentingan publik. Apalagi? Ayo latihan mikir. Iya kan? Enak ya. Gak usah pakai teori. Apa yang kalian tahu aja. Apa yang kalian tahu. Relevan itu kayak topik-topiknya lebih gampang diterima oleh masyarakat juga I- karena kan balik lagi ke minim literasi tadi ya. Mm-mm. Dimana kita mungkin bisa menerapkan dengan relevansi itu yang dimana masyarakat juga lebih gampang untuk tangkap soal pembahasan apa yang sedang kita bahas jadi bisa berrelevansi. Iya, boleh. Ayo. Apalagi? Relevan. Ayo, nggak apa-apa. Relevan itu kira-kira apa? Ada kan istilahnya pameo atau itu kan stay relevan. Kita harus stay relevan. Ketika orang berbicara tentang medsos ya kita paham tentang medsos. Ketika orang lagi tren misalnya kita berteman dengan orang yang sering menanam bunga, kita paham gitu. Kita mengerti gitu. Tapi bukan FOMO ya. Bukan FOMO. Kalau FOMO kan ikut-ikutan secara ini. Stay relevan kan kita bisa menyesuaikan diri dengan kondisi kita gitu. Apalagi kira-kira relevan? Iya, silakan. Kalau relevannya seorang PR, kalian misalnya nanti akan jadi fresh graduate, relevannya itu di industri PR sekarang atau dewasa ini apa relevannya? Misalnya, akan bikin konten apa? Relevannya apa kira-kira apa? Misalnya kalian mendapatkan tugas itu kan, mendapatkan tugas
dari itu misalnya pas waktu tugas akhir, coba tugas akhir ataupun mata kuliah terakhir itu apa yang akan kalian lakukan agar tetap stay relevan sebagai seorang fresh graduate dan ahli di bidang PR? Apa kira-kira? Stay relevannya di mana? Dan apa skill yang bisa kalian miliki misalnya? Kalau sekedar teori di kampus bisa dipelajari 1 malam. Apa kira-kira? Relevannya apa? Agar bisa relevan dengan pasar, relevan dengan dunia bisnis, relevan dengan dunia teknologi, apa kira-kira? Udah itu umum, sangat umum bisa. Iya, yang agak bersifat skill, hard skill, soft skill, apa kira-kira agar tetap relevan? Keahlian. Kalau dulu di tahun 2000-an mungkin adalah kamu bisa seorang PR bisa fotografi, bisa menjadi fotografer yang handal, itu bisa menjadi keahlian yang diakui gitu kan, bisa menjadi fotografer, istilahnya nggak ngeblur, nggak bagus angle-nya dan lain sebagainya. Kemudian di 3 tahun terakhir misalnya kemampuan menjadi konten kreator atau mikro influencer itu menjadi hal yang signifikan, karena misalnya orang itu perusahaan tidak perlu menyewa influencer dengan berbayar mahal, tetapi bisa memanfaatkan influencer yang berbasis menggunakan PR officer di perusahaan tersebut. Selain itu apa kira-kira? Mungkin lebih ke ini sih Pak, penggunaan artificial intelligence. Penggunaan artificial intelligence, contohnya apa? Skill seperti apa? Kalau sekedar menggunakan ChatGPT, menggunakan Perplexity ataupun Canva yang didesain itu kan itu apa? Semacam seperti apa? Itu misalnya melakukan konferensi pers secara online menggunakan full orang itu dari artificial intelligence. Jadi kan artificial intelligence itu kan bisa melakukan live stream dan membuat kayak manusia bukan lah ibaratnya Pak. Nah nanti ketika ada orang yang bertanya segala macam langsung terjawab oleh AI tersebut. Itu disebutnya apa kira-kira? Skill AI yang berkaitan dengan itu. Kemampuan apa itu namanya? AI engineer kan maksudnya. Kalau AI engineer kan dia yang memproduksi, jadi pembuat coding. Prompter hanya ini aja ya, hanya membuat itunya aja ya, promptnya aja ya. Selain itu apa? Selain AI engineer atau AI prompter apa selain itu? Kira-kira yang berkaitan dengan ini, skill yang ini kelihatan, yang realitas, yang ada pada diri sendiri, pada kamunya. Kira-kira apa kira-kira? Ayo, nggak apa-apa, kira-kira dijawab aja, nggak apa-apa, nggak salah, nggak dimarahin. Kan dialog, diskusi. Bahasa itu dari Ya udah umum, tahun 90-an itu, zaman sebelum kalian lahir. Orang bisa bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Korea, udah umum. Apa kira-kira ya? Kira-kira yang menjadi nilai jual? Ya udah umum itu, copywriting, zamannya medsos 3 tahun lalu, 2 tahun lalu. Apa kira-kira? Apa penguasaan? Berarti multitasking, umum juga multitasking. Iya, apa yang belum ya kira-kira? Multitasking, kan nggak semua orang bisa punya lebih dari satu pekerjaan dalam hidup. Apa? Ayo. Berkaitan dengan stay relevan. Selain AI, kalau jadi programmer agak susah itu belajarnya. Apa yang berkaitan dengan ini, diri aja, skill yang bisa benar-benar kelihatan. Mungkin juga jarang dimiliki oleh kebanyakan orang dan hanya dimiliki oleh profesi PR, misalnya seperti itu. Public speaking umum. Gerald, ibu-ibu itu jago public speaking, ngerumpi. Iya. Ngerumpi di arisan itu sampai 10 orang gitu kan. Bisa itu. Ayo, apa kira-kira? Ada enggak? Stay relevan dalam 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 10. Kita bicara tentang 5 tahun 3 tahun ke depan yang paling menurut saya paling relevan itu AI.
Iya, selain AI. Tadi kan AI udah. Selain itu misalnya yang berkaitan dengan diri sendiri. Maksudnya diri kita sebagai orang, sebagai seorang PR, bukan orang lain. AI kan pihak ketiga. Medsos itu pihak ketiga. Yang berkaitan dengan dalam diri ada nggak? Stay relevan seperti apa? Harus selalu apa kira-kira itu? update Iya, update. Kalau update itu kan bisa semuanya, karena kan tugasnya itu. menguasai teknologi. Terlalu umum. Ayo, terlalu umum. Tadi AI udah teknologi. Apa ya kira-kira yang stay relevan? Yang berkaitan dengan diri aja, diri. Percaya diri, public speaking itu boleh, yang berkaitan dengan diri sendiri. Inovatif, ntar nanti inovatif. Bagian dari newsworthiness lagi, inovasi. Selalu apa? Berpikir apa kira-kira? Kalau misalnya kita berpikir apa? Selain kreatif, inovatif, selain itu. Enggak kritis, umum. Kita di dalam pikiran kita itu harus selalu apa? Orientasinya itu apa? Harus selalu berorientasi pada apa? Orientasi pada waktu, orientasi Apa? Waktu, disiplin, apalagi? Yang itu, yang benar-benar ngeh banget kira-kira, dan itu menunjukkan bahwa kita itu akan stay relevan kapanpun dan dimanapun. Visioner bisa, apalagi selain visioner? Yang paling sering, misalnya teman-teman kalian diajak untuk mancing, ya kan? Kalian tidak suka mancing, apa yang kalian lakukan di tempat mancing? Itu aja coba apa? belajar mancing. Belajar memancing, berarti apa itu kira-kira? Harus apa itu? Seorang PR, ya kan? Berorientasi pada pendidikan, selalu belajar, boleh selalu belajar. Bentuknya itu bentuk umumnya, penjabarannya. Ya kan, belajar mancing, orang nggak perlu belajar mancing kecuali mancing di laut. Kalau mancing di laut itu harus belajar, dia skillnya beda. Kalau mancing di empang kan cuma gini doang, tungguin tarik, nggak perlu belajar. Ayo, apa kira-kira? Apa aja? Ayo bagus itu, udah bentuk belajar, selalu belajar, selalu update, itu bentuk apa? Itu bentuk apa? Untuk selalu apa? Iya, selalu berkembang. Bagus. Iya, berevolusi. Itu cara apa? Kemampuan kita untuk apa? Untuk beradaptasi. Iya, untuk berbantuan, beradaptasi. Iya kan? Adaptasi, misalnya teman-teman tidak ahli di bidang tidak ahli di bidang otomotif, bekerja sebagai PR otomotif. Apa yang kalian lakukan? Kan harus belajar lagi, beradaptasi. Terpaksa harus belajar montir misalnya untuk memahami. Apalagi kira-kira? Kalian menjadi PR di misalnya motor Honda. Apa yang harus kalian lakukan di istilahnya 2 hari pertama selain di kantor? Pelajarin motor tersebut, Pak. Iya, pelajarin motor. Terus selain di kantor lah apa? Selain di kantor ya. Selain di kantor, apa yang harus kalian lakukan? Atau seminggu sebelum kalian bekerja aja deh. Adaptasi apa yang dilakukan? Adaptasi itu bukan harus tindakan, attitude, behavior aja, tetapi kan persepsi kita apa? Iya, analisis apa? Apa yang kalian lakukan seminggu sebelum bekerja? Analisis pasarnya, Pak. Iya, apalagi coba? Juga kita bisa Yang praktis-praktis aja, yang praktis-praktis. belajar Apa? tentang order deal-nya, Pak. Belajar soal under deal, apalagi? Juga belajar juga tentang kebiasaan Komunitas, terus apa lagi? Yang kalian lakukan, coba. Jangan cuma misalnya bukan selain belajar, apa yang kalian lakukan dalam seminggu sebelum kalian bekerja? Udah wawancara, udah ngirim lamaran, oke, minggu depan bekerja, gitu kan? Riset tentang perusahaan tersebut. Iya, riset umum itu kan belajar. Yang kalian lakukan bisa misalnya pergi kemana? Gampangnya kayak nongkrong di mana? Misalnya. Bengkel, Pak. Iya, kan jawabnya kayak gitu, kan gampang. Misalnya motornya belum waktunya diservis, nggak apa-apa servis, nongkrong, ngobrol dan lain sebagainya. Misalnya motornya bukan Honda, terpaksa minjem motor saudara yang Honda untuk diservis, nggak apa-apa. Selain pergi ke itu bengkel, pergi kemana? Ini bisa, itu bentuk adaptasi nggak? Iya kan? Terus pergi ke komunitas pemilik motor Honda, terpaksa malam minggu nongkrong, misalnya ada yang punya
motor Honda itu apa ya? Honda Vario, Honda Vario itu banyak kan nongkrong di depan ruko-ruko kalau nggak salah ya. Di Andara Ujung Pak, berapa Pak? Iya banyak kan kalian misalnya nggak punya motor Honda Vario terpaksa pinjam temen akhirnya bergabung. Kalau kalian cuma belajar apa istilahnya baca riset dan lain sebagainya kan taunya hanya di pikiran apanya abstrak awang-awang kalau orang itu iya nggak sih. Tapi kalau ke bengkel terus ke komunitas akan bertemu secara langsung. Beda nggak rasanya? Beda banget Pak. Adaptasinya beda nggak? Lah iya itu. Ada experience-nya Pak. Iya kan berarti untuk mendapatkan experience itu harus nyentuh langsung. Tapi nggak semua memang harus seperti itu. Apalagi selain ke komunitas itu. Bisa pergi kemana? Ada kurang satu. Biasanya itu pergi kemana? Pameran Pak. Pameran motor atau kalau pameran kan musiman. Apa pergi kemana? Kalau sepeda motor Honda misalnya, Yamaha, ke dealer boleh ke dealer. Berarti itu akan ngapain? Selain ke dealer yang paling sering di jalanan itu apa? Bertemu dengan siapa misalnya? Di jalanan sales atau sales motor Honda yang ada di booth-booth di SPBU di jalanan kalian bisa ngobrol jadi tahu sense-nya itu tahu experience-nya tahu feel-nya itu lebih dapet bisa nggak gitu kira-kira semua orang bisa melakukan itu tidak harus perlu latihan perlu dilatih udah dua stay relevant sama itu apa lagi stay relevant. Selain stay relevant apa lagi? Newsworthiness. Kita cari sendiri aja, cari sendiri. Timeless enggak, itu kan umum. Di media massa itu berita, kira-kira. Yang tadi udah disebut inovasi. Iya kan, inovasi. Inovasinya kayak gimana dalam sebuah konten? Konten di medsos. Inovasi juga bisa di media massa bisa. Apa kira-kira inovasinya? Ide kreatif yang baru. Contohnya apa Pak? Mungkin kalau Bapak pernah melihat kayak video kucing kicau-kicau mania itu Pak. Itu sebenarnya kayak sebuah ide receh tapi akhirnya jadi viral sekarang ini Pak. Iya, selain itu apa kira-kira inovasi? Inovasi. Misalnya kamu seminggu bekerja di apa istilahnya baru hari pertama kerja di sebuah perusahaan PR, ya kan? Kalian dituntut untuk melakukan inovasi untuk membuat PR campaign, ya kan? PR campaign. Mau perusahaan apa contohnya? Ini contoh yang paling populer deh, contoh yang populer di perusahaan ini apa? Mainan seks untuk dewasa. Apa yang kalian tahu itu tawarkan inovasinya? PR campaign, salah satu produknya kan video. Apa? Biar agak ini aja. Perusahaan mainan seks dewasa. Kan nggak apa-apa kan udah dewasa kan kalian kan ya. Ayo apa yang kalian lakukan? Inovasi apa? PR campaign. Kan di Indonesia jarang itu ya. Biasanya itu hanya sendiri-sendiri. Ada perusahaan baru apa yang dilakukan? PR campaign apa? Soft selling kayak public campaign sih. Apa inovasinya apa inovasinya? Pembuatan konten terselubung. Enggak, maksudnya secara umumnya apa yang kalian tawarkan? Itu kan konten, bentuknya nanti ada konten. Kalau secara generalnya apa yang kalian tawarkan? Misalnya sensasi apa kira-kira? Itu kalau jadi tagline apa? Sensasi bermain sendiri. Iya, nggak apa-apa. Iya boleh, kan ini namanya inovasi. Sensasi bermain sendiri udah pas itu. Sensasi bermain sendiri. Kenapa yang kalian tawarkan? Alasannya apa? Kenapa kok sensasi bermain sendiri? Berarti couple berpasangan, hubungan badan dengan orang lain, dengan istri itu bukan hal yang menarik. Kenapa dengan sendiri? Nggak apa-apa, ayo latihan, berpikir liar, nggak apa-apa. Ini kan bukan pelecehan, iya kan? Ini kan inovasi. Overpopulasi di Indonesia sudah terlalu banyak Pak, tingkat kemiskinan tinggi, banyak anak terlantar Pak. Ngapain ngawur? Itu kan ini perusahaan ini mainan seks dewasa, nggak ada kaitannya. Ayo apa kaitannya? Ayo ini berpikir liar nggak apa-apa. Ini kan cowok-cowok. Ayo apa? Sensasi bermain sendiri, udah bagus itu jadi tagline, jadi PR campaign. Kira-kira kalau kalian
buat tugas PR Campaign Sensasi bermain sendiri itu gimana? Apa dosen ini apa event manajemen mau nggak kira-kira mengizinkan? Ayo, ayo kira-kira apa kira-kira? Ayo menarik kan? Ayo sensasi bermain sendiri, jelaskan konsep itu. Ayo apa? Jadi kalau kata sendiri itu enak juga. Iya nggak apa-apa, sendiri itu enak. Apa? Ayo, berarti dikaitin dengan jumlah apa misalnya? Kalau sensasi bermain sendiri bawa tren jumlah apa misalnya? Jumlah pertingkat perceraian di Indonesia itu sangat tinggi, banyak yang duda dan janda. Iya nggak sih? Daripada lari ke apa? Hal tempat-tempat begituan, ya kan nanti terkena AIDS dan penyakit seksual menular, lebih baik bermain sendiri. Iya gak sih? Kan namanya PR campaign. Apalagi? Jadi ada reasonnya, dicari alasannya. Apalagi selain itu? Masa saya yang mikir? Ayo lainnya. Jadi ada konsep, teman-teman harus kasih alasannya. Pakai data boleh, nanti tinggal cari jumlah perceraian sih kemungkinan meningkat, banyak duda, banyak itu. Apalagi? Kira-kira ada survei yang menunjukkan bahwa apa? Hubungan misalnya suami dan istri atau tingkat hubungan badan suami dan istri itu cenderung apa? Menurun. Jadi ada tingkatnya karena apa? Karena capek. Bisa juga bosen, jadi membuat sensasi dengan bermain sendiri itu tidak apa menjadi alternatif. Boleh, itu kan klaim aja. Gimana? Make sense gak? Iya, harus dikasih jabaran kayak gitu, inovasi. Kalau ini mancing, coba mancing. Kita yang kontras, mancing, mau bikin event mancing terbesar se-Jabodetabek. Apa tagline-nya? Mancing. Konsepnya apa yang ditawarin? Misalnya konsepnya atau tagline-nya dulu atau apa? Lomba mager Pak, lomba mancing gembira. Mager, lomba mager ya, mancing gembira. Boleh, apa itu? Ada organ tunggalnya Pak. Umum itu umum, rojen tunggal. Yang ada viral di TikTok itu apa? Mancing dengan apa itu? Ada apanya? Kostum umum. Yang terbaru kemarin aku lihat di TikTok kalau nggak salah apa di Instagram. Misalnya ada banyak mancing. Ada kedinya. Tapi kedinya cewek. Iya, kalau kedi itu kan biasanya mancing itu kan bawa sendiri kan? Iya kan, kalau itu memang disediakan di situ. Jadi kayak orang main golf gitu, udah ada. Misalnya apa lagi misalnya? Itu kan udah ada kelihatannya. Hadiahnya masuk ke sini Pak. Hadiahnya apa misalnya yang unik? Kan ada yang Fortuner. Pajero. Ada yang Pajero udah ada itu. 1 unit rumah. Mancing dapat rumah. Apa misalnya dibikin yang untuk memastikan stigma bahwa mancing itu fair. Tidak ada hal-hal yang negatif. Apa kira-kira? Fair. Oh, pelet misalnya dibeli cuma boleh di situ. Pelet. Selain itu apa lagi? Kalau mancing kan lebih menarikan yang tadi kan ya daripada yang mancing. Ya nggak apa-apa kan. Kita harus terbuka. Apa mancing? Mancingnya itu biasanya apa? Saya nggak terlalu suka mancing. Ayo, apa kira-kira? Agar pesertanya banyak, gitu kan? Rame, banyak bawa penonton, gitu kan? Mereka bawa pendukung, fair, gitu. Dan itu hal yang umum. Tidak boleh membawa atau tidak boleh apa, gitu loh, misalnya. Tidak boleh memakai esen. Terus? Itu teknik banget. Yang selain itu apa selain itu? Itu yang diungkapin siapa itu? Abdul Mancing itu ya, yang diwawancara sama ini, yang di podcastnya siapa itu?
Yang dul itu apa siapa? Adul itu kan ya, yang diwawancara sama siapa? Pakai dukun. Pakai dukun, tidak boleh pakai dukun. Sekarang kan pakai dukun. Jangankan mancing, lomba kicau mania itu pakai dukun. Iya enggak sih? Pakai dukun itu. Jadi apa namanya? Burungnya itu dimasukin jin biar bunyinya gacor. Itu kan ada ada kalau ini cerita temen tuh. Ada apa namanya burung yang selalu jadi juara. Dia itu kalau berkicau itu dia merem. Apa dia? Orang burung berkicau itu dia matanya merem atau melek ya biasanya ya. Melek, tapi dia itu merem, kicaunya bagus. Katanya sih gitu, ada seperti ituannya. Itu harganya mahal itu. Transaksinya bisa sampai ratusan juta pesan beli ke dukunnya. Maharnya. Ada nggak ya kira-kira itu lomba mancing anti dukun? Ada nggak? Belum ada ya. Jadi karena hadiahnya Pajero Sport, jadi tidak boleh ada dukun, jadi fair. Tapi kan sebenarnya kalau dukun itu tergantung kepercayaan kan sih. Iya, jadi kan berarti nanti yang itu ada penyeleksinya. Jadi ada ini nggak boleh ini ada bawa dukunnya keluarin gitu. Ini ada dukunnya ini keluarin. Iya, ada pakai jambi-jambi, bisa dideteksi itu. Terus apa lagi selain inovasi? Satu lagi deh kira-kira apa parameternya? Bisa kalian susun sendiri itu. Unik itu bisa bagian dari inovasi. Satu lagi apa kira-kira ya? Identity seperti apa? Identitas itu kayak brand awareness sebenarnya. Iya apa? Coba didefinisikan. Misalnya kalau misalnya Bapak pernah melihat apa ya? Personal branding orang, Pak. Bapak kayak pernah lihat misalnya TikTok ini aman banget. Aman banget yang itu, yang pacarnya dokter itu ya, yang udah tunangan itu. Apa bukan ya? Kok aman banget? Iya, aman banget. Bukan itu. Atau misalnya mungkin yang lebih general aja tuh ya. Cara membangun identitasnya gimana coba di media sosial atau di konten digital? Dia kayak membuat sebuah brandingan, Pak. Misalnya dari sebuah kata atau dari sebuah jogetan atau misalnya dari sebuah cara dia editing videonya nanti. Jadi kayak ibaratnya dia membangun brand awareness tapi di dirinya sendiri jadi personal branding. Iya, Pak, paham. Itu maksudnya cara yang kalau untuk di korporasi seperti apa? Korporasi bikin tagline bisa. Iya, itu tagline umum. Selain itu apa lagi? Contohnya ada, Pak, misalnya kayak yang mungkin kalau misalnya pernah Bapak lihat snack tapi gambarnya kucing. Jadi orang tuh ngira itu makanan kucing. Padahal Padahal itu snack anak-anak. mm, Dia kan sebenarnya kayak identitas tadi itu. Terus kalau misalnya kayak kalau brand identity itu kan berarti identitas. Jadi setiap konten itu harus selalu memiliki identitas. Paling umum itu brand yang sudah terkenal misalnya apa iklannya itu identitas dengan itu. Itu apa kira-kira ya? Pantene, Pak. Misalnya Pantene. Pantene itu iklannya apa? Iklannya dia Selalu ada akun. Selalu ada anggun, berarti identitas itu bisa dikaitkan dengan influencer atau brand ambassador. Kan ketahuan satu. Berarti cara membangunnya itu dengan adanya brand ambassador atau influencer yang udah diituin. Kalau Dove dulu yang pernah kita bahas apa? Dove sabun, sampo, brand identitasnya itu apa? Bisa pakai tema atau konsep. Marjan kalau Marjan gimana? Marjan kan udah kita semua tahu. Bulan puasa selalu bikin kayak series gitu. Apa? Brand identitinya apa di iklannya? Sirup minuman segar. Enggak. Di iklannya bentuknya, ya tahu itu semua sirup makanan segar. Beda-beda sih, Pak, tiap tahunnya, Pak. Ada yang Iya, menjadi temanya itu sama dari tahun ke tahun. Selalu ada apa? Keluarga yang ngapain? Dia selalu ada apa itu? Maksudnya tiap mau Ramadan kan dia temanya sama itu, walaupun orangnya gonta-ganti atau dia pakai animasi atau apa, selalu apa itu di situ?
Selalu konflik, betul. Dia selalu bertarung. Iya nggak sih? Iya kan, kalau nggak salah bertarung terus ya. Selalu bertarung, selalu bertarung. Selain itu ada apa nanti ujung-ujungnya? Damai. Damai, betul. Apalagi? Maksudnya ada apa? Biasanya kalau bertarung, konflik itu ada apa ujungnya? Menang. Dia ada pemenang dan ada perayaan. Iya nggak sih? Nyambung nggak? Iya, itu jadi brand identity. Itu konsepnya kayak gitu. Apalagi coba? Susu beruang apa konsepnya? Naga, kan tidak nyambung. Tapi itu iklannya udah ada beragam jenis nggak ya? Apa cuma satu ya? Kalau nggak satu cuma satu itu. Dia naga doang, tidak ada orangnya ya. Tidak ada orangnya, tapi kenapa orang mau beli? Apa itu? Faktor naga itu. Karena itu kayak filosofi kekuatan di dalam susu itu Pak. Bisa membuat orang jadi kuat juga. Apa kira-kira? Kenapa orang mau beli itu? Ayo. Saya penggemar itu. Saya penggemar susu beruang. Bukan karena iklan saya beli, cuma ya memang karena susunya memang beda. Apa itu pengaruh dari naga itu? Ada apa filosofinya? Kekuatan, sekuatan naga, apa naga? Kenapa kok naga? Kan harus ada pikirannya. Susu kok naga dan tidak ada orangnya ya kalau nggak salah ya. Dia muncul itu iklan pas pancaroba musim hujan. Iklan itu akan muncul, tapi kalau musim kemarau jarang akan muncul karena jarang orang sakit. Apa biasanya? Kenapa kok naga dikaitin sama obat? Karena apa? Ayo. Naga itu kuat Pak menurut kepercayaan Cina. Ayo. Apa kira-kira? Selain yang agak masuk akal. Itu kelihatannya masa naga kuat boleh lah kalau kenapa kira-kira? Kira-kira kalian analisis aja naga. Naganya warnanya putih lagi. Iya kan? Masa naga warna putih kan nggak masuk akal itu. Apa kira-kira? Naga itu memiliki apa kok dia akhirnya bisa kuat, tampil, perkasa, mengeluarkan apa? Mengeluarkan apa dia? Identiknya apa? Api. Iya kan? Nih sekali jawab bisa langsung ya, keren. Iya kan, dia ngeluarin api. Iya kan, dia punya senjata. Jadi istilahnya brand itu adalah senjata yang ampuh. Iya, jadi bukan dilihat naganya, tetapi dilihat apinya itu. Kadang iya nggak ada, tapi orang akan tahu. Iya kan, memadamkan itu istilahnya menimbulkan gairah, energi itu. Coba ular yang ada bisanya sama yang nggak ada bisanya, udah diambil bisanya, itu lebih bergairah mana ularnya? Yang masih ada bisanya. Iya, sama kayak lelaki misalnya ya, saya lihat banyak bapak-bapak di komplek yang dia udah KB itu, KB yang istilahnya steril sama yang nggak steril, itu ganasan mana? Yang nggak disteril kayak gitu karena dia masih punya senjata, iya nggak sih? Iya, maksudnya masuk akal nggak? Iya, maksudnya ini cuma klaim-klaiman aja ya, klaim-klaiman aja. Jadi ngerti kan ya, newsworthiness itu bisa dikembangkan dengan berbasis pendapat sendiri dan itu memang umumnya itu kayak gitu. Terus apa ketika newsworthiness itu tidak berdampak besar, itu apa yang kalian lakukan selain evaluasi? Sudah nerapin 4 newsworthiness tersebut dalam konten kalian, dalam press release juga bisa, ya kan? Dalam press release, dalam press conference, termasuk dalam media digital juga konten-kontennya. Ternyata gagal, tidak mencapai target. Apa biasanya yang dilakukan? Iya, revisi. Nggak revisi kayak ngerjain tugas saja. Apa? Tidak mencapai target, dikasih 3 bulan, ternyata tidak nyampe target. Apa yang kalian lakukan? Konsepkan ulang. Enggak, kalau konsep ulang inilah susah. Rebranding reimagining susah. Apa yang dia bisa cuma akan menawarkan apa yang kalian tawarkan. Konsep itu dianggap gagal. Apa yang kalian tawarkan? Kan kerja di sebuah perusahaan itu. Ini gagal, udah kita bikin konsep apa? Apa yang akan kalian lakukan? Ini gagal. PR campaign ini gagal. Nextnya itu akan seperti apa?
Kalau direvisi berarti bikin lagi dong. Orang kelihatan, lu ini kok iklan revisi? Masa lucu dong? Ini video revisi, lucu. Iya kan nggak ada itu kalau nggak salah. Kecuali ada error. Apa yang dilakukan? Bikin apa? Bikin apa? PR campaign baru. Iya kan? Bikin PR campaign baru. Jadi PR campaign itu cenderungnya itu akan selalu biasanya apa? Kalaupun sama nggak apa-apa. Kalaupun sama. Kalau yang sama itu biasanya yang dilakukan itu apa? Kalau sebuah perusahaan. Kalau pas musim lebaran itu apa? Yang sama. Kalau musim maul, musim lebaran, apa yang kalian lakukan? PR campaign dalam bentuk CSR. Apa yang kalian lakukan? Mudik gratis itu kan umum, banyak perusahaan BUMN dan lain sebagainya. Iya kan? Tahun depan akan dilakukan lagi. Cuma ada kadang-kadang ada perbedaan. Ada yang mudik gratis itu pakai ini apa namanya? Pakai kereta ya. Jadi dia membayarin tiket kereta, nggak pakai bis biar lebih mungkin hemat dan lain sebagainya. Selain mudik gratis apa? Kalau tahun ajaran baru sekolah, apa yang dilakukan? Tahun ajaran baru itu lebaran, setelah lebaran halal bihalal. Apa? Tahun ajaran baru sekolah nanti bulan Juni Juli. Apa itu umum ritualnya. Mau bikin PR campaign, kalian adalah sebuah perusahaan apa misalnya, bekerja di sebuah perusahaan apa kira-kira ya? Perusahaan pendidikan. Jangan pendidikan apa kalau ini apa namanya? Les misalnya les bahasa Inggris atau les pelajaran. Apa yang dilakukan? Les bimbel. Buka promo, Pak. Ya udah itu umum, nggak usah ditanya kalau promo. Apalagi? Apa? Bikin tagline apa? Hashtag masuk PTN. Udah umum. Selain itu, hashtag masuk PTN. Iya, apalagi? Apa kira-kira? Konsepnya apa yang ditawarin? Ayo. Capek kan berdiri kan ya? Iya. Ada nggak presentasi yang model gini biar capek? Gak ada kelas lain kan ya? Jadi latihan mikir apa? Kira-kira apa? Analogi aja analogi. Perusahaan bimbel menjanjikan apa kira-kira? Masuk PTN umum rata-rata banyak yang menjanjikan itu. Garansi masuk PTN. Udah ada. Tadi udah diomongin tadi. Apa yang kira-kira baru ditawarin? Blended learning. Umum. Ada yang itu pernah itu. Tidak masuk PTN uang apa? Itu kan garansi sama aja, Pak. Beda lah garansi kan. Berarti kan tidak ada penjelasan. Garansi kan keterima. Iya kan? Itu kan lebih detail, hampir sama, cuma ada penjelasan. Tidak diterima di perguruan tinggi favoritmu 100% uang kembali. Itu ada nggak ya? Kalau nggak salah ada. Ada apa di Inten, Pak? Oh di Inten ya. Tapi benar-benar dapat. Paling dia dapatnya uang itunya doang. Biasanya nggak kayak gitu, Pak. Lebih kayak misalnya nggak dapat nih. Terus di tahun depannya dia ikut sekolah kita gratis. Oh itu jadi kompensasi bohong berarti ya. Itu trik marketingnya aja sih menurut saya, Pak. Iya. Apalagi kira-kira ya? Terus Agar orang tuh tertarik. tutor lulusan top 1 PTN. Iya. Terus apa lagi? IPK-nya di atas 3,5. Terus apa lagi ya? Kalian misalnya adalah PR yang bekerja di sebuah perusahaan pabrik tisu. Ya. Ini lagi viral juga itu ya, kalau nggak salah di TikTok. Perusahaan besar, dia ternyata memiliki pabrik tisu yang melakukan istilahnya pengembalakan hutan di Sumatera dan lain sebagainya. Apa yang kalian lakukan? PR campaign apa yang kalian susun? Merealisasikan MBG, Pak. Apa? Apa yang kalian lakukan? Pabrik tisu itu kan perusak lingkungan, menebang hutan. Ya, kami pabrik tisu nanti turun penjualannya. Nanti gimana? Salah itu. Sekali dipuji langsung salah. Nggak apa-apa, harus belajar.
nggak apa-apa daripada nggak ngomong, nggak apa-apa, salah itu wajar. Oh, Apa pabrik tisu, ya kan? Kalian bikin PR campaign untuk iya, untuk 100% dibuat dari bahan daur ulang. Misalnya Yang- tisu yang dilumat lagi terus dibikin. nggak ada ceritanya, belum ada teknologinya, nggak ada. Udah hancur, ambil di tempat sampah itu tisu ya udah hancur. Masa tisu kan identiknya kotor, jorok, nggak ada yang mau beli nanti. Reboisasi, Pak. Reboisasi hutan, boleh, kan PR campaign bahwa tidak usah khawatir kalian memberi tisu kita karena ini merupakan apa, kita juga bertanggung jawab kepada hutan yang kita gunduli, nggak apa-apa, yang kita tebang. Atau apa kira-kira tisu? Tisu yang bisa dicuci juga tisu. Ayo, apa? Perusahaan tisu. PR campaign-nya apa misalnya? Tisu bukan sekali. Enggak, PR campaign itu enggak harus berkaitan produk, boleh reboisasi, bisa misalnya bantuan kemanusiaan untuk korban banjir, itu boleh. Belum ada itu tisu ramah lingkungan. Apa kelebihannya tisu ramah lingkungan? Apanya? Yang ramah lingkungan apanya tisunya? Yang ramahnya itu harganya, Pak. Gimana? Ayo, yang masuk akal. Konsepnya apa yang ditawarin? Enggak, konsepnya yang ditawarin. Jadi tisunya itu berbahan dasar. Ih, susah memang, tisu itu nggak bisa kalau selain kayu. Susah. Apa susah? Ada nggak? Tisu udah terurai. Iya, mudah terurai. Kena air langsung hancur tisu dimanapun itu. Emang iya? Ya kalau tisu yang untuk makanan kue ya enggak, yang tebel itu. Iya. Benar kamu. Hebat, 100 kamu. Benar, Pak, itu, Pak.